meskipun kita tidak terlibat dalam pelaku politik praktis, tetapi dampak dari politik itu akan langsung mengena ke urat nadi kita. Bagaimana kalau pupuk itu mahal, harga-harga sembako melambung, bagaimana BBM naik, biaya kesehatan itu sangat mahal. Nah, ini bukan tidak ada urusannya dengan masalah politik, ya ini adalah produk politik gitu. Sehingga menjadi satu keniscayaan warga negara ini paham politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Balik Bilik Kreator, Bang Kreator sapa segenap teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Salam persaudaraan senusantara. Teman-teman sekalian, kita bukan pemain politik, kita bukan politisi praktis, tetapi sebagai rakyat Indonesia kita wajib paham politik. Kita wajib tahu politik sehingga kita bisa bersikap seporsi yang kita bisa. Kita petani, ya bagaimana peran politik seorang petani? Kita pedagang, kita guru, kita pelajar, mahasiswa bisa menempatkan diri, karena politik meskipun kita tidak terlibat dalam pelaku politik praktis, tetapi dampak dari politik itu akan langsung mengena ke urat nadi kita. Bagaimana kalau pupuk itu mahal? Tentu petani menjerit. Nah, ini bukan tidak ada urusannya dengan masalah politik, ya ini adalah produk politik gitu. Bagaimana harga-harga sembako melambung, bagaimana BBM naik, bagaimana biaya kesehatan itu sangat mahal. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh para pemegang kekuasaan politik, sehingga menjadi satu keniscayaan seorang penduduk atau warga negara ini paham politik, sehingga kalau kita selaku warga negara ini peran kita adalah memilih, misalkan jadi punya hak suara, maka kita punya penentu, punya bergaining siapa yang akan kita pilih. 3 calon presiden yang sekarang ini lagi berkonstelasi, bersaing merebut kekuasaan, merebut simpati rakyat Indonesia. Satu yang harus kita pilih di antara 3 itu. Nah, makanya kita wajib tidak boleh buta politik. Kita memilih bukan secara instan kita memperoleh apa hari ini, tetapi pilihan kita akan menentukan harga pupuk 5 tahun ke depan. Pilihan kita 14 Februari 2024 itu akan menentukan harga cabai 5 tahun ke depan. Biaya sekolah 5 tahun ke depan anak-anak kita. Biaya kesehatan 5 tahun ke depan. Biaya pupuk, biaya BBM, biaya listrik, biaya air 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita mau kalkulasi, sekarang kita misalkan disuap oleh tim salah satu cawapres misalnya, atau legislatif misalkan, kita disuap 1 juta pun sekarang, hari ini kita dapat 1 juta, sekarang uang 1 juta itu dapat apa ya? Sementara 5 tahun ke depan kita harus mengeluarkan pengeluaran ekstra untuk air, untuk listrik, untuk pupuk, untuk biaya kesehatan, untuk biaya sekolah anak-anak kita, sembako yang sehari-hari harus masuk ke dalam dapur kita. Ini wajib kita ketahui, sehingga kita dalam memilih pemimpin kita juga harus paham bagaimana pemimpin itu harus kita kenali benar-benar. Jangan tergiur dengan uang money politik atau 1 juta 2 juta yang sekarang, apalagi hanya 100-200 yang sekarang. Insya Allah mudah-mudahan rakyat Indonesia, rakyat yang mulai cerdas, mulai berakal secara benar, sehingga kalaupun datang karena sudah terbentuk oleh sistem politik demokrasi kita, uang serangan fajar dan lain sebagainya bisa jadi ambil, tetapi pilihan yang akan bisa menentukan 5 tahun ke depan kita ini jadi pertaruhan kita. Maka teman-teman sekalian, kita tidak boleh dibodoh-bodohi oleh serangan fajar yang hanya sesuap 2 suap itu. Kita harus cerdas,
kita harus lihat visi misi, kita harus lihat selain visi misi. Kalau visi misi itu kan ke depan. Nah, ini siapapun bisa ngomong semanis mungkin, tapi rekam jejak ke belakang yang dulu pernah dilakukan apa. Sebab tiga-tiganya ini pernah menjadi pejabat publik. Kita bisa cek, bisa googling, bisa cari informasi yang paslon nomor 1 itu bagaimana rekam jejaknya ketika jadi pejabat, paslon nomor 2 bagaimana rekam jejaknya ketika jadi pejabat dan sekarang juga masih menjabat, dan paslon nomor 3 bagaimana rekam jejaknya di saat menjadi pejabat. Ini jadi rujukan kita yang valid, yang sahih, ya, yang sahih. Kalau hanya visi misi, janji-janji, ini anggap ini semua standar. 3 calon ini bisa janji semanis mungkin, tapi rekam jejak ke belakang yang lalu ini yang tidak bisa direkayasa karena sudah berlalu dan sudah berlaku. Ini ya teman-teman sekalian, jadi kita semakin cerdas di dalam menentukan pilihan. Kita bukan siapa-siapa, bukan politisi, bukan pejabat, bukan tim sukses, tetapi pilihan kita akan menentukan nasib 5 tahun ke depan kita. Ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Cermati setiap paslon, cermati setiap rekam jejaknya. Kalau visi misinya sambil lalu saja sudah. Yang mau BPJS gratis lah, yang mau makan siang gratis lah, yang mau macam-macam gratis, ini sambil lalu saja. Tetapi yang valid adalah yang telah dikerjakan selama ini apa. Begitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan kita selamat 5 tahun ke depan, dan pilihan kita 14 Februari 2024 adalah pilihan yang tepat sehingga bisa membawa kita, sekeluarga besar kita, sebangsa senegara kita ini menjadi bermartabat dan berdaya, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.